Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nova Bayu Anaistawan dengan NIM A11 2019 11752 dan kelas A11 4603 pada mapel proyek perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek perangkat lunak yang saya buat dengan kelompok kami yang saya beri judul aplikasi penjualan game online berbasis web yang saya beri nama GS Store atau Game Store. Nah, untuk pembuatan aplikasi perangkat lunak, aplikasi penjualan game online berbasis web di sini dapat 8 poin, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua eh, permasalahan, yang ketiga adalah batasan aplikasi, yang keempat metodologi pelaksanaan, dan yang kelima adalah penjadwalan, dan yang keenam layar dan fitur. Dan yang ketujuh adalah sumber daya manusia, dan yang kedelapan estimasi biaya. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang pada pembuatan perangkat lunak di sini adalah game komputer atau PC adalah sebuah bentuk permainan di dalam sebuah komputer yang terdiri dari kumpulan data yang saling terhubung yang berkembang dari grafis yang sederhana menjadi grafis yang tinggi. Game juga ada jenisnya, yaitu game online dan game offline. Game online sendiri sering atau rata-rata eh, sering dimainkan multiplayer atau bersama. Dan yang game offline itu sering atau yang kedua adalah permasalahan. Permasalahan di sini dikarenakan ekonomi di Indonesia masih sedikit yang fokus yang menjual produk game digitalnya saja. Dan kebanyakan e-commerce di Indonesia ini sekarang kebanyakan hanya fokus untuk top up-nya saja. Seperti top up diamond, itu adalah mata uang virtual untuk game pada game itu. Seperti Lcoin untuk menggantikan mata uang seperti rupiah, dolar digantikan dengan mata uang pada game tersebut. Adapun kemampuan dari sistem ini adalah sebagai berikut. Pelanggan juga dapat mengakses informasi seputar game yang ingin dibeli, dan pelanggan juga dapat melihat game yang baru rilis dan dapat dibeli, dan pelanggan juga bisa membeli game di dalam sistem dengan mudah dan cepat. Dan yang terakhir adalah pelanggan juga dapat melihat penampakan game yang lain. Dan yang ketiga adalah batasan aplikasi. Di sini adalah skema dari batasan aplikasi. Admin adalah pihak ketiga dan game berada di dalam aplikasi, dijual pada game dijual dan user dapat membeli game melalui aplikasi. Dan yang keempat adalah metodologi pelaksanaan. Metodologi pelaksanaan di sini adalah merupakan elemen yang paling mendasar dari suatu bisnis proses. Berikut ini adalah suatu metodologi untuk merealisasikan proyek perangkat lunak, yaitu dengan judul aplikasi penjualan game online pada Universitas Dinuswantoro akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah analisa sistem atau sistem analisis. Uh, Analisa sistem di sini bisa disebut juga mempelajari bisnis proses yang berlangsung di Universitas Dianuswantoro ataupun mengidentifikasi fungsi-fungsi bisnis yang diperlukan sehingga bisa disimpulkan kebutuhan aplikasi perangkat lunak secara pasti. Dan yang kedua adalah desain fungsi atau desain function.
Desain fungsi di sini adalah melakukan desain sistem secara detail, mulai dari konteks diagram dan data flow diagram atau disebut DFD, dan juga eh, desain file, desain tabel, relasi tabel dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah pemrograman atau programming, bisa melakukan coding untuk merelasikan desain fungsi yang telah dibuat. Seperti itu. Dan yang keempat adalah pengujian atau testing. Pengujian atau testing di sini seperti dilakukan untuk mengetahui apakah pekerjaan programmer atau pemrograman itu telah dilakukan secara benar, sehingga bisa menghasilkan fungsi-fungsi yang dikehendaki. Dan yang kelima itu adalah pelatihan atau training. Pelatihan atau training di sini adalah sebelum terimakan ke user atau apabila sudah dibeli user atau diberikan ke user gitu, pihak developer atau pembuat game proyek perangkat lunak bertanggung jawab melatih user atau operator dari Universitas Dianuswantoro yang berhak mengoperasikan program aplikasi yang telah dibuat. Seperti pihak pengembang juga berkewajiban memberikan informasi yang benar dan terbuka. Dan yang ketujuh adalah dokumentasi atau dokumentasi. Dari dokumentasi dalam sebuah proyek bisa terdiri dari berbagai dokumen. Dokumen itu dibuat untuk melihat kemajuan dari proyek itu. Seperti sebagai referensi dari masa-masa sebelumnya, atau troubleshooting bila terjadi kendala, sebagai pedoman operasional. Pedoman operasional. Yang kelima adalah penjadwalan. Nah, yang pertama adalah lingkup project. Di sini disimbolkan untuk menyederhanakan jenis kegiatan. Dan di sini pertama adalah analisa sistem dengan disimbolkan dengan huruf A, desain fungsi disimbolkan dengan huruf B, pemrograman disimbolkan dengan huruf C, dan pengujian disimbolkan dengan huruf D, pelatihan disimbolkan dengan huruf E, pemeliharaan disimbolkan dengan huruf F, dan dokumentasi disimbolkan dengan huruf G. Yang kedua adalah perkiraan dan kenyataan waktu. Nah, kegiatan yang disimbolkan tadi, yang A adalah analisa sistem, menurut rencana hari diperkirakan hanya menghabiskan 3 hari, tapi kenyataan harinya adalah hanya membutuhkan 2 hari. Dan yang kegiatan B adalah desain fungsi, menurut rencana hari bisa menghabiskan 3 hari, tapi kenyataan hari hanya menghabiskan 2 hari. Dan yang ke C pemrograman ya. Dan menurut perencana hari membutuhkan 5 hari, tapi belum tahu karena pemrograman belum selesai 100%. Dan yang D adalah 2 hari. Tadi pengujian, menurut rencana harinya adalah 2 hari dan kenyataan harinya adalah belum tahu. Dan yang E adalah pelatihan, menurut rencananya 5 hari dan kenyataan harinya belum tahu. Dan F adalah pemeliharaan, menurut rencana harinya adalah 20 hari dan kenyataan harinya belum diketahui. Dan yang terakhir adalah G adalah dokumentasi, yaitu menurut rencana harinya adalah 15 hari dan kenyataannya belum diketahui. Dan yang ketiga adalah diagram Gantt chart-nya adalah yang
oranye adalah kegiatan dan yang biru adalah rencana. Jadi lihat di sini. Oke, selanjutnya yang keenam adalah layar dan fitur. Aplikasi penjualan game online, layar adalah satu bagian utuh dari sebuah proses bisnis. Terdapat 4 layar, yaitu layar website user friendly atau user interface, bisa disebut menu utama. Dan yang kedua adalah layar customer login, dan yang ketiga layar keranjang belanja atau cart, dan yang ketiga layar deskripsi produk. Itu adalah bagian dari layar yang merupakan unit kecil dari sebuah proses bisnis. Oke, yang pertama adalah layar website user friendly atau user interface. Terdapat dua fitur, yaitu CRUD UI dan detail produk. CRUD UI atau input data produk, read, kemudian report data produk, lalu kita update sama dengan edit data produk. Dan yang kedua adalah data produk atau login, klik pada produk dan tambahkan ke keranjang. Dan yang kedua adalah layar customer login, fiturnya ada 3, yaitu CRUD user, CRUD login, dan ganti password. CRUD user atau input data user baru, read sama dengan report data user, update sama dengan edit data user. Dan yang kedua adalah CRUD login, dengan login, masukkan data, dan sync in. Dan yang ketiga adalah ganti password, login, masukkan data, ganti password, dan update password. Dan yang ketiga adalah layar keranjang belanja atau cart. Fiturnya ada 2, yaitu cart atau input data produk, create kemudian report data produk, update kemudian masukkan data produk keranjang. Yang kedua adalah CRUD pembayaran, login, klik keranjang, memesan produk, pembayaran, dan input data user untuk pengorderan produk. User deskripsi produk. Fiturnya ada 2, yaitu deskripsi game dan testimoni user. Atau login, klik game yang dipilih akan menampilkan deskripsi game dan testimoni user. Login dan user dapat memberi testimoni setelah pemesanan tiket selesai. Dan selanjutnya ini adalah tampilan dari screenshot user interface menu utama. Nah, di sini terdapat logo, icon card, keranjang, dan icon akun. Apabila akun ini diklik, nanti akan terdapat menu lagi, beberapa menu. Seperti menu melihat profil, siapa yang lagi masuk ke website ini, lalu ganti password, atau menu apa yang diorder atau keranjang. Nah, di sini menampilkan seperti iklan. Jadi nanti bisa berganti secara otomatis, dan itu tampilan dari beberapa produk yang ada pada aplikasi game-game yang dijual pada aplikasi web ini. Pada GS Store ada Assassin's Creed Origin, Watch Dogs, Anno, Assassin's Valhalla, Far Cry 5. Nah, ini adalah screenshot apabila sudah mengklik mana dari game tersebut. Nah, ini bisa menampilkan sistem rekomend seperti apa, minimumnya, dan apabila kita tekan add to cart untuk memasukkan game Watch Dogs ini ke keranjang. Nah, ini
screenshot menu pada icon akun. Nah, pada icon akun ini terdiri dari berapa 4 menu. Menampilkan profil, make order dan capture password untuk mengganti password dan logpass. Nah, pada screenshot user interface untuk login akun seperti ini, hanya memasukkan email dan password apabila sudah terdaftar di aplikasi website ini. Dan yang kedua adalah register apabila belum tercatat di server. Nah, ini harus memasukkan nama, email, password, dan confirmation passwordnya. Lalu tekan tombol register. Dan yang selanjutnya adalah screenshot user interface profil user. Nah, ini menampilkan profil yang sedang login, yaitu dengan nama Bayu, emailnya ini bisa diupdate, nanti Bayu bisa diganti, misalnya namanya Bayu diganti Anang atau ganti email. Nah, ini adalah screenshot dari user interface keranjang icon ini. Nah, di sini menampilkan invoice atau kodenya, key-nya, detail date ordernya, total pembeliannya. Nah, ini statusnya adalah waiting atau tunggu. Nah, ini apabila kita ingin melakukan pembayaran. Ini status ordernya waiting karena belum di order, belum dibayar. Nah, ini akan menampilkan seperti ini. Game Watchdog total 680.000. Ini apabila kita tidak jadi beli Watchdog 2, kita bisa dihapus. Dan ini kalau kita di keranjang ingin membeli Watchdog, kita tekan Final untuk pembelian. Nah, di sini akan digiring ke menu order, delivery address form. Nah, ini disuruh memasukkan namanya, alamat lengkap, dan mobile phone numbernya. Dan ini totalnya dari waktu 2. Nanti kalau ada 3 game ya di sini ada 3 game, nanti di total. Akan menampilkan order number yang tadi, key-nya ini. Nah, seperti ini. Nanti detail check out suksesnya, detail ordernya apabila sudah sukses. Dan yang selanjutnya adalah di screenshot user interface ubah password. Nah, tadi kan pada ikon terdapat menu transfer password untuk penggantian password. Langsung memasukkan nilai password baru, mau diganti apa, lalu tekan set password. Yang selanjutnya adalah SDM atau sumber daya manusia. Untuk pelaksanaan proyek perangkat lunak aplikasi penjualan game online ini disiapkan sumber daya manusia dengan peran seperti pada tampil di bawah ini. Jenis kegiatan yang disimbolkan tadi, analisa sistem, SDM yang dibutuhkan adalah 2 orang, yang B adalah desain fungsi, dibutuhkan 4 orang, yang C adalah analisa, desain, pemrograman 3 orang, dan yang D pengujian membutuhkan 3 orang, yang E pelatihan membutuhkan 2 orang, dan yang F itu pemeliharaan dengan memerlukan 3 orang, dan yang terakhir itu dokumentasi G membutuhkan 4 orang. Dan catatan di sini setiap SDM dapat mengerjakan lebih dari 1 kegiatan dan bekerja rangkap, bisa bergabung-gabung gitu.
Dan yang kelima adalah estimasi biaya. Sehubungan dengan jumlah kegiatan yang beragam disertai sumber daya manusia yang dipekerjakan dalam pekerjaan proyek ini. Adapun rincian biaya yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek perangkat lunak atau aplikasi penjualan game online ini adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah perkiraan yang dapat dihabiskan dalam pembuatan proyek perangkat lunak dengan judul aplikasi penjualan game online ini. Yang pertama adalah analisa sistem, biayanya adalah 400.000, desain fungsi yaitu 1.200.000, dan yang ketiga adalah pemrograman dengan biaya 6 juta, dan yang keempat adalah pengujian 400.000, yang kelima adalah pelatihan 1.200.000, dan yang keenam pemeliharaan 800, dan yang ketujuh adalah dokumentasi 300. Dan bisa ditotal biayanya bisa mencapai 10 juta 600. Nah, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan tutur kata yang tidak berkenan di hati, mohon maaf. Yang berdasarkannya, sekian dan terima kasih.